bertemakan akademis yang akan dimoderatori oleh Kak Erwanda Saputra. Untuk Kak Erwanda Saputra, saya persilakan untuk memandu jalannya diskusi malam hari ini yang bertemakan akademis. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih semangat semua kan? Bibil masih semangat nggak Bibil? Semangat nggak Bibil? Masih kayak harus semangat dong. Soalnya kan kita juga belum masuk, baru pengen masuk ke materi pertama kan. Itu sebelumnya saya terima kasih kepada MC Abang Kelvin dan juga Abang Alam yang telah memberikan waktu saya untuk menjadi untuk moderatori 3 pembicara pemateri kita malam ini. Yang seperti yang telah disebutkan oleh Abang Kelvin bahwasanya pembicara kita malam ini adalah dari KIIM. Yang pertama dari KIIM Kandedes yang beliau ini akan membawakan tema mengenai akademisi. Tentunya ini sangat rileks sekali sebagai sebagai langkah awal ataupun nilai-nilai dasar untuk kalian gitu, khususnya untuk terutama mahasiswa yang notabene yang merupakan bisa kita bilang itu kan agent of change kan ya, yang dimana agen perubahan, yang dimana dengan kita mencapai tujuan agen perubahan itu kita harus memiliki nilai-nilai akademisi yang dari dasarnya dahulu gitu. Maka dari itu untuk materi dari kita yang awal ini tentunya sangat relate sekali untuk teman-teman, untuk menambah wawasan teman-teman, terutama untuk teman-teman mahasiswa baru ya dari angkatan 2021. Mungkin cukup sekian ya untuk prolog atau pembukaan dari saya. Mungkin untuk pematerinya langsung saya serahkan kepada Aidin Kandedes. Untuk waktu yang tepat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah menyediakan waktu untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa bersua walaupun saya via Zoom dan teman-teman semua berkesempatan hadir offline. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa ke jalan yang terang benderang ini dan mendapat hidayah dari teman-teman sekalian. Pada kesempatan malam ini saya diberi amanat oleh panitia untuk menyampaikan tema tentang akademis. Tapi sebelum saya ke bagian materi, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di sana. Salam hormat dan salam sayang saya untuk Ketua Link dan pengurusnya yang tadi semua sudah ada di hadapan kita semua ya, yang berdiri tadi. Selamat sudah menjalankan kepengurusan dan bisa menyelenggarakan malam keakraban lintasan Kalam Ciputat ini. Kemudian juga salam sayang saya untuk adik-adik yang baru bergabung dengan Link, yang baru mengenal dunia kampus, dunia mahasiswa ya. Kita di sini saling mensupport, saling mendukung satu sama lain. Yang kedua, saya ingin memberi masukan. Tadi saya dengar lirik dari lagu Lintasan Kalam itu cukup indah, cukup bersemangat ya. Hanya saja saran saya, barangkali nanti ada di antara teman-teman Link yang memang expert di bidang seni gitu ya, yang suka nyanyi, yang suka musik gitu ya, bisa direkam dengan lagu gitu, dengan musik. Jadi nadanya itu sama gitu. Karena kan ini nanti kalian berganti kepengurusan,
kalau zaman saya itu perasaan waktu itu belum ada itu lagu Linknya itu. Jadi ada perkembangan gitu ya. Makanya tadi saya menyimak gitu ya, tapi saya kurang jelas gitu karena suaranya tadi flashback. Nah, jadi saran saya bisa direkam gitu ya di studio rekaman gitu dengan teman-teman Link yang memang expert di vokal grup sama yang jago musik gitu. Jadi nadanya itu nanti ketika ganti kepengurusan nggak berubah gitu. Kalau nggak direkam gitu takutnya nanti berubah nada, semakin ke depan semakin berubah gitu. Terus selanjutnya saran yang berikutnya sebagai senior, kita melihat perkembangan pondok pesantren alma mater kita ini cukup berkembang dengan pesat ya. Kalau zaman saya belajar dulu itu saya masuk tahun 95, lulus tahun 99. Zaman dulu itu Darko itu cuma satu, jadi Pondok Pesantren Dar El Kolam saja, dan waktu itu extension namanya. Jadi saya kalau dari SMP itu harus 4 tahun. Kalau sekarang kan langsung 3 tahun ya, jadi nggak rugi 1 tahun gitu. Nah, otomatis dengan berkembangnya pesantren, sudah ada Darko 1, 2, 3, 4, alumninya juga pasti tambah banyak. Nah, saran saya kepada kepengurusan Link, mungkin lebih dibenahi misalnya database-nya. Jadi dilacak gitu siapa berapa orang gitu kan yang baru masuk, yang per tahun gitu ya, tiap angkatan itu yang mudah-mudahan terdata dengan baik gitu. Kemudian juga senior-seniornya juga terdata siapa saja gitu kan, jadi bisa terjalin silaturahmi lebih akrab lagi. Baik, saya ingin istilahnya memberikan support gitu ya, memberikan motivasi buat teman-teman semua, bukan mengajari. Kalau mengajari kan siang-siang di kampus ya. Kalau sekarang saya ingin memberi support kepada teman-teman. Nah, ini sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia. Jadi pesan panitia temanya tentang akademis, karena kalau yang bagian organisasi saya lihat ada lagi ya. Oh ya, sebelumnya moderator bisa diinfokan yang hadir di situ siapa saja? Ada seniornya nggak? Maksudnya senior yang moderator yang hadir di acara itu, apakah hanya mahasiswa atau ada alumni? Masih mute? Oh, masih mute. Halo. Ya, tadi saya tanya ada seniornya nggak? Maksudnya yang alumni gitu, yang alumni UIN di sana, atau masih kuliah semua? Ya, untuk kehadiran kita untuk saat ini itu ada alumni juga Kak. Kebetulan udah ada Bang Golai ya, Bang Golai sama Bang Noval ya. Ya, Bang Golai dengan Bang Noval Kak. Ya, salam buat yang hadir ya, untuk seniornya dan untuk semua juniornya. Mohon izin saya menyampaikan, itu siapa tuh? Soalnya dari sini kecil kelihatannya. Baik, saya mulai saja ya. Jadi temanya adalah tips sukses akademis. Jadi ini spesial untuk teman-teman Link, terutama untuk para mahasiswa baik yang baru bergabung maupun yang sudah menjadi mahasiswa di UIN ya. Saya kalau ada yang belum kenal dengan saya dosen di Fakultas Tarbiyah. Saya lulusan murni dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karena saya S1, S2 dan S3-nya itu di UIN Jakarta. Saya betah banget gitu di UIN ini. Kemudian lanjut, saya ingin memulai dari potensi pemuda Indonesia karena kita adalah bagian dari pemuda. Kalau ada yang nanya kita, kalian aja karena saya sudah tidak muda lagi gitu ya. Nah, jadi dari data Susenas tahun 2020, perkiraan pemuda di Indonesia itu ada sekitar 64,50 juta ya. Atau kalau dibandingkan dari penduduk misalnya nih ya, ada 4.
Nah, 1 dari 4 penduduk Indonesia itu adalah pemuda. Dan lebih dari separuh pemuda itu ada di Pulau Jawa. Nah, tentu saja potensi yang besar ini harus bisa dimaksimalkan ya, sebagai pemegang kendali pembangunan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang lebih besar ke depannya. Nah, kemudian karena kita yang pertama adalah sebagai pemuda, yang kedua adalah sebagai mahasiswa, maka perlu kita ketahui apa saja peran mahasiswa. Nah, tadi sudah disampaikan oleh moderator ya, di antaranya pemuda itu adalah atau mahasiswa itu adalah agent of change ya. Nah, ini mahasiswa berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Karena kita adalah bagian dari masyarakat. Gitu. Sementara kita juga orang yang terdidik. Jadi di tangan kita lah ya. Kalau ada permasalahan di masyarakat, misalnya kita lihat dampak pandemi yang sedang terjadi ini, banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Kemudian apalagi pendidikan, apakah PJJ ini berlaku dengan efektif, karena banyak pakar pendidikan yang mengatakan bahwa selama pandemi ini dikhawatirkan terjadi learning loss gitu ya, karena siswa di sekolah itu tidak mendapatkan pengajaran dan pendidikan secara maksimal. Kemudian mahasiswa ini yang paling dekat dengan rakyat, karena kita kan bagian dari rakyat, kita hidup di tengah masyarakat gitu ya, sehingga kita yang paling memahami bagaimana kondisi real di dalam masyarakat gitu kan. Kalau pemerintah mungkin mereka hanya tahu di atas kertas saja gitu, tetapi yang hidup di real masyarakat ya adalah kita gitu ya, sehingga kitalah yang menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Kemudian sebagai frontline, nah mahasiswa juga berkewajiban untuk mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Jadi kalau kita melihat misalnya ada kebijakan yang apa istilahnya memberatkan rakyat, ya kita harus bersuara. Bersuara itu macam-macam. Bisa misalnya lewat opini di media massa, atau bisa juga bersama organisasi, karena kalau sendiri nggak bakalan didengar. Itu sebabnya kenapa kalian berorganisasi di dalam lintasan Kalam, ya karena biar bersatu, biar semakin kuat gitu ya. Kalau di dalam organisasi itu kita lebih didengar, dibanding misalnya kita menyuarakan sendiri. Coba kalian bayangkan, misalnya kalian demo sendirian, nah, kira-kira diperhatikan nggak itu aspirasinya? Gitu ya. Jadi beda dengan misalnya kalian demo, tapi demonya demo positif ya, aksi yang positif gitu, menyuarakan aspirasi masyarakat. Nah ini bisa gitu ya, tapi jangan anarkis, jangan misalnya kalian aksi terus kalian sengaja bakar ban di jalan biar jalanan macet, orang-orang terganggu, nggak bisa berangkat ke kantor, nggak bisa berangkat sekolah karena macet gitu kan. Nah itu nggak boleh juga gitu. Kemudian di perguruan tinggi ini, kalau perguruan tinggi bisa mewujudkan suasana demokratis ya di dalam bidang pendidikan, nah ini insya Allah bisa memberi kontribusi untuk membentuk pemimpin yang berjiwa demokratis untuk masa depan dan menjadi harapan bangsa ke arah yang lebih baik. Nah di link ini, pengalaman saya di link ya dulu, boleh dong saya testimoni ya, karena saya merasa link membesarkan saya. Jadi saya masuk kuliah itu tahun 99. Kalian udah ada yang lahir belum tahun 99? Belum kali ya. Nah, ini karena apa posisi mic-nya jauh dari peserta, nggak apa-apa. Nah, jadi waktu 99 itu saya masuk ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian saya tahu waktu itu, saya lupa juga siapa yang mengajak saya masuk link gitu ya, tetapi memang pertemanan kekeluargaan di link itu sungguh sangat dominan gitu ya. Iya, sayang. Nah, jadi di link itu banyak difasilitasi. Mohon maaf saya kalau malam agak ini banyak iklan, anak balita saya biasanya agak caper kalau malam. Nah, jadi ketika di link itu banyak memfasilitasi semua potensi mahasiswa. Misalnya mahasiswa yang suka dengan kegiatan organisasi itu disupport. Ya. Jadi dulu kalau zaman saya kuliah tahun 99 itu ada 2 kekuatan besar di UIN. Waktu itu misalnya kekuatan Gintung atau Darel Kolam, alumni Darel Kolam, dengan kekuatan Gontor, alumni Pondok Pesantren Gontor. Jadi di kampus itu
setiap ada suksesi organisasi mahasiswa, pasti ketemunya dengan dua organisasi besar itu ya, Lintasan Kalam dengan Alumni Gontor. Nah, misalnya mau pemilihan ketua HMI, baik dari tingkat komisariat sampai cabang, nah, itu pasti ketemu dua organisasi itu, antara Link dengan Alumni Gontor. Atau misalnya di organisasi Intra, mau jadi presiden BEM fakultas sampai BEM UIN, itu sama. Link dengan Alumni Gontor itu sangat disegani dan menjadi faktor penentu jadi atau tidaknya seorang mahasiswa menjadi pemimpin di kampus. Nah, kemudian di tingkat akademis ya, Link pada saat itu saya ingat senior yang sangat concern ya, yang mendampingi kita itu ada Kak Sleng, kayaknya Kak Sleng masih ya, terus ada Kak Dubun, terus ada Kak Golai juga waktu itu ya, terus Kak Oncel itu panggilan nama lengkapnya itu Fahru Rozi. Terus ada juga Kak Yudi Ali Akbar, dulu dia Ketua HMI Cabang Ciputat. Nah, terus di Link itu saat itu ada kajian ya, lembaga kajian seperti Formaci. Kalau Formaci itu kan Forum Mahasiswa Ciputat itu untuk umum ya. Di Link itu dulu ada ya. Jadi kita di bawah asuhan Kak Dubun yang mengasuh kita setiap seminggu itu apa sekali atau 2 kali saya lupa itu, jadi kita diskusi, jadi mengkaji satu buku gitu ya, pemikiran siapa gitu kan, kita kaji isi bukunya, kita bedah buku, diskusikan bareng-bareng gitu kan, dan itu mengasah otak kita gitu. Jadi karena kita banyak kegiatan di Link, itu berimbas ke kegiatan di dalam kelas. Jadi karena kita terbiasa mengemukakan pendapat gitu ya, terbiasa membaca buku, akhirnya kita menjadi mahasiswa yang smart di kelas gitu kan, dikenal oleh dosen gitu. Kemudian di organisasi mahasiswa juga jenjang politiknya juga meningkat gitu ya. Saya termasuk yang disupport oleh Link ya secara penuh. Misalnya saya ingin memotivasi aja gitu ya, bahwa di Link itu betul-betul sistem kekeluargaannya, persaudaraannya, dan dukungan dari teman-teman Link itu membuat kita saling mensupport satu sama lain gitu. Contoh misalnya ya, tadi saya masuk HMI di tahun 99 ya, ketika saya semester 1 itu. Nah, kemudian jadi di HMI itu juga kakak-kakak Linknya saat itu banyak ya, dan kita saling mendukung. Apalagi waktu saya semester 1 itu ketua Linknya kebetulan anak Lintasan Kalam, Kak Yudi Ali Akbar. Jadi ketika ada kepanitiaan, ada acara-acara HMI, kita diminta menjadi panitia. Dan ketika kita jadi panitia, kita belajar bertanggung jawab ya di dalam organisasi. Kita jadi terbiasa bersentuhan dengan masyarakat, kita bisa mengelola kegiatan sosial gitu kan, kita bisa tampil di muka umum, berani berbicara, berpidato gitu kan. Jadi melatih kepercayaan diri lah di Link ini. Terus kebetulan juga hanya setahun saya menjadi anggota, di semester 3 tahun berikutnya, 1 tahun kemudian ada pemilihan ketua umum komisariat HMI cabang komisariat HMI Fakultas Adab, karena saya dulu di Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, saat itu calonnya itu ada 8 orang, 1 perempuan, saya gitu ya. Sebetulnya saya nggak pede juga gitu ya, karena saya baru 1 tahun di HMI, tapi didorong oleh, yang ngedorong itu, yang ngejeburin itu sebetulnya kakak-kakak Link gitu ya. Tapi ngejeburinnya itu ngejeburin yang positif gitu. Jadi mereka mensupport, ayo Iin gitu kan. Kebetulan di jurusan saya, Sejarah Peradaban Islam, tidak banyak saat itu mahasiswa yang aktif di organisasi ya. Karena teman-teman angkatan saya semester 1 belum mau masuk organisasi, mereka masih mau lihat-lihat gitu kan, masih mau masih mau main-main lah gitu, masih survei-survei gitu. Sementara saya di semester 1 sudah masuk organisasi. Nah, jadi saran saya, kalau ada teman-teman yang belum berorganisasi, segeralah mendaftar organisasi gitu ya. Kalau ditanya organisasi ekstra mana yang bagus ya, masuklah HMI gitu, karena sebagian besar kakak-kakak Link itu ada di HMI.
kalau banyak yang mensupport, insya Allah jenjang karir perkaderan di HMI Ciputat insya Allah bisa disupport gitu. Tetapi kalau di PMII berarti kalian ya boleh sih gitu, tapi kalian harus buka jalan sendiri gitu karena kakak-kakaknya belum banyak. Saya nggak tahu juga nih di antara teman-teman Link apakah ada juga yang di PMII ya, tapi kalau zaman saya dulu mayoritas itu ke HMI semua, jadi kita lebih mudah membantunya, mendukungnya gitu ya ketika ada suksesi di kampus. Nah, terus akhirnya saya jadi ketua, nggak jadi ketua, karena waktu itu kan tadi 8 orang ya, 7 laki-laki, 1 perempuan. Suara saya kedua, jadi saya jadi sekum komisariat, itu semester 3. Nah setelah itu di intrakampus, nah kalau kalian berminat jadi pengurusan di intrakampus, itu juga awalnya basicnya itu pasti dari organisasi ekstra gitu. Kalau kalian tidak dari organisasi ekstra, kelihatannya sulit juga gitu untuk menjadi atau terpilih di intrakampus. Nah di intrakampus juga sama gitu ya. Saya didorong sama kakak-kakak Link. Ayo Iin dari SPI, dari jurusan sejarah Iin yang maju gitu kan, dari Fakultas Adab. Jadi kita itu dilihat tuh waktu itu ada pemetaan. Misalnya berapa orang yang dari Fakultas Tarbiyah, berapa orang dari Fakultas Adab, dan setiap ada suksesi gitu ya, pemilihan presiden BEM atau apa gitu ya, pokoknya kita selalu ada calon gitu. Menang nggak menang itu urusan belakang, tapi kita selalu ada calon gitu. Nah itulah yang ditanamkan oleh kakak-kakak pada waktu itu ya, dan Kak Sleng ini bisa dikatakan adalah mentor saya gitu. Karena waktu Kak Sleng jadi Ketua Umum Batko Jabotabeka Banten HMI, saya diminta beliau untuk menjadi bendahara umum di Kohati Batkonya gitu. Nah, terus jadi hanya saja waktu saya ke Kohati PB, Kak Sleng waktu itu nggak mau meneruskan ke PB gitu, tapi beliaulah yang mementori saya sejak awal di situ. Terus banyak ya alumni-alumni lintasan Kalam dulu yang mensupport gitu ya. Ya mudah-mudahan sih sekarang tradisi itu masih berjalan ya, jadi setiap ada suksesi, karena kalau kita ingin merubah satu keadaan maka kita harus masuk di dalamnya, nggak bisa kita misalnya keluar di luar gitu ya, misalnya ada kegiatan kemahasiswaan, ada kebijakan rektorat yang tidak pro kepada mahasiswa misalnya, nggak bisa kita hanya ngomong di luar gitu, kita harus masuk dalam sistem gitu ya, kita harus misalnya jadi sesuatu lah di BEM itu gitu ya. Kalau dulu namanya BEM ya, kalau sekarang dulu itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau sekarang saya lupa itu apa namanya. Tapi ya maksud saya semua anak Link harus berproses ya, baik di organisasi intra maupun organisasi ekstra, agar kita bisa mempengaruhi kebijakan itu gitu. Nah itu saya highlight aja, sudah betul kalian aktif di Link. Karena di Link kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan gitu ya. Yang misalnya suka berorganisasi, itu terfasilitasi. Dulu ada partai di Link itu, lupa saya nama partainya apa tuh ya. Misalnya kalau yang partainya HMI kan namanya Parma. Kalau udah lama banget sih soalnya. Kalau yang PMI kalau nggak salah PPM, terus ada Partai Bunga. Nah, Link juga punya partai waktu itu. Jadi punya bargaining position lah gitu, walaupun partai kecil tapi suaranya sangat mempengaruhi keterpilihan calon gitu. Nah, jadi terus ada juga tadi kalau dia suka akademis, suka pemikiran, Link juga bisa memfasilitasi gitu kan. Adakan diskusi rutin, kalau nggak bisa seminggu sekali ya 2 minggu sekali gitu. Jadi mahasiswa itu ada isinya gitu loh, otaknya itu ada isinya. Nah, terus kita kembali ke ini peran mahasiswa. Nah, mahasiswa juga punya peran moral ya, karena mahasiswa itu dituntut untuk mampu bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian mahasiswa juga punya peran sosial, karena mahasiswa ini bisa memberikan dampak positif terhadap segala permasalahan kehidupan sosial masyarakat. Lalu mahasiswa juga punya peran intelektual. Nah itu tadi, mengasah peran intelektualnya itu ya adakan kajian-kajian ilmiah tadi ya. Mahasiswa dituntut mampu memberikan solusi atas banyaknya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari. Nah ini tadi,
Saran saya, semua mahasiswa baru nih, ataupun mahasiswa lama yang masih dalam proses memantau, melihat, karena kebetulan kan kita sudah 4 semester ya, kalau saya ngajar online ini udah 4 semester gitu ya. Nah, berarti kan sudah 2 tahun mahasiswa ini ada di online, sehingga mungkin belum bersentuhan langsung dengan dunia organisasi. Nah, segeralah gitu ya. Kalau ada pendaftaran pembukaan organisasi, mendaftar gitu ya, menjadi bagian dari organisasi. Nah, karena kalau di kuliah itu kalian hanya dapat teorinya banyak gitu ya, teori A, B, C, semua teori ada. Nah, tetapi implementasinya, penerapannya itu adanya di organisasi. Nah, organisasi kalau di link ini mungkin organisasi primordial ya, organisasi yang berdasarkan kesamaan alma mater itu. Nah, jadi ini bagus juga ya kalian tetap eksis link ini, sudah tua sekali usia link ini ya. Mudah-mudahan bisa terus berkiprah gitu di dunia kampus. Kemudian karena saya tadi dipesankan oleh panitia untuk tema akademis, maka saya berusaha untuk fokus masalah akademis. Nanti untuk masalah organisasi ada kakak-kakak yang lain ya. Jadi saya tidak akan mengambil space itu. Tadi hanya testimoni untuk membangkitkan semangat kalian bahwa berorganisasi, berlink itu penting gitu. Nah, ini untuk bagian akademisnya. Saran saya tidak hanya sukses sebagai organisatoris, tetapi yang paling utama adalah sukses perkuliahannya, bisa lulus tepat waktu karena kalian itu diamanahi oleh orang tua kalian, sudah dibiayai kuliah gitu ya. Harapan orang tua adalah kalian bisa cepat lulus gitu. Bisa kok berjalan beriringan gitu ya. Kalau organisasi mah banyak, di luar kampus juga ada gitu. Jadi misalnya tadi di kampus ya harus bisa memanage dengan baik ya waktunya antara kuliah dengan organisasi. Jangan kelamaan di organisasi juga gitu. Kalau suka berorganisasi nanti setelah selesai kampus ikut organisasi yang lain lagi pasca kampus. Saya sendiri sejak saya kuliah sampai sekarang saya punya anak 3, saya masih berorganisasi. Ada beberapa organisasi saya ya, karena kalau sudah berorganisasi itu seperti candu gitu ya. Mungkin saya lihat tadi teman-teman ada yang mulai ngerokok gitu ya, kalau di pondok dilarang merokok, kalau di kampus akhirnya pada merokok gitu kan. Setelah merokok kan biasanya ketagihan tuh. Jadi seperti candu gitu. Nah, organisasi juga seperti candu juga gitu. Kalau sudah menyenangi gitu itu susah berhentinya gitu ya. Yang penting kita bertanggung jawab, bisa mengetahui mana yang prioritas gitu kan. Kayak saya sudah punya anak 3, prioritas saya yang paling utama adalah keluarga. Kalau sebelum keluar beraktivitas biasanya urusan rumah saya udah beres dulu gitu ya. Saya bangun subuh, masakan untuk anak-anak anak-anak udah makan, udah mandi, baru saya berangkat gitu untuk beraktivitas. Jadi kita harus bisa memanage ya mana yang penting. Nah, sekarang kembali ke bagian akademis. Yang paling utama adalah niat, ya kan? Innamal a'malu binniyat. Ini anak pesantren ini paling hafal nih. Semua amalan itu tergantung pada niat gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin di antara kalian variatif ya, semesternya ada yang semester 1, semester 3, 5, atau mungkin juga kalau kakak-kakaknya nih yang pengurusnya mungkin sudah semester akhir gitu ya, tapi semester akhirnya juga nggak tahu nih semester berapa. Jadi yang penting niat. Tidak ada kata terlambat ya, harus ada niat, motivasi dalam diri, saya mau lulus kapan gitu. Misalnya kalian sudah semester berapa, nah itu harus ada time schedule, kira-kira mau lulusnya itu tahun berapa, sehingga dari time schedule itu diatur waktunya gitu ya, dibagi dengan tepat gitu ya, apa saja yang harus dilakukan. Kemudian kalau zaman saya dulu bisa menghadiri ujian skripsi teman, munakosah. Kalau ini gambarnya sih pas lagi menghadiri ujian disertasi ya, karena saya waktu kuliah dulu nggak banyak foto-foto, baru pas udah S3 baru mulai suka memfoto kegiatan.
Nah, dengan menghadiri ujian skripsi teman, misalnya menghadiri munakosah. Nah, di munakosah itu kan para penguji itu dia menguji biasanya satu tipe loh. Ini untuk ujian apa aja deh? Apakah kompre atau apa gitu ya? Kalau bisa menghadiri, hadiri. Karena setiap dosen itu kadang-kadang itu setipe. Pertanyaannya itu kurang lebih sama. Ada dosen yang suka menanyakan masalah metodologi penelitiannya, ada dosen yang suka menanyakan tentang teorinya, ada juga dosen yang suka menanyakan proses penelitiannya misalnya. Atau ada dosen yang dia sangat teliti terhadap metode penulisan, misalnya salah huruf sedikit dia hafal gitu kan, atau salah footnote aja dia hafal gitu. Tipe dosen itu macam-macam. Nah, dengan sering menghadiri ujian skripsi teman itu kita jadi tahu. Kalau saya catat malah ya, walaupun ujian teman, biasanya saya punya buku notebook nih kecil gitu ya. Nah, di dalam notebook ini saya tulis misalnya ujian skripsi si A. Nah, terus saya nama profesornya siapa atau nama dosennya siapa, pertanyaannya apa? Jawabannya nggak saya tulis, saya cuma menulis pertanyaan dosen-dosen itu apa. Itu saya pelajari. Akhirnya saya menemukan karakter dosen. Oh, kalau Pak Abu Dinata misalnya kalau di tarbiyah gitu ya, Pak Abu Dinata ini sukanya nanya tentang ini. Dan berdasarkan hasil penelitian pribadi saya, pengamatan saya terhadap dosen-dosen itu sama. Jadi ketika dia ketemu dengan mahasiswa yang lain, hanya temanya aja yang berbeda ya, disesuaikan dengan judul skripsi atau judul tesis disertasi yang ujian gitu. Tapi polanya itu yang saya ingin tahu gitu. Jadi itu saya mempelajari karakter dosen gitu. Nah, kemudian dengan menghadiri ujian, ya ujian-ujian di kampus apa yang bisa dihadiri deh. Itu tadi apakah ujian skripsi atau ujian kalau di kampus ada apa lagi ya? Yang ujian-ujian lisan gitu ya, ujian kompre gitu kan. Kita jadi termotivasi. Kalau kita lihat teman seangkatan udah maju sidang, itu rasanya gelisah gitu ya. Aduh, padahal kan saya kuliah bareng-bareng nih sama temen ini gitu kan. Kok dia bisa maju ujian gitu ya? Kok saya belum gitu. Akhirnya yang tadinya mulai melemah motivasinya, yang udah mulai males gitu kan, dengan melihat teman ujian atau baru ngelihat jadwalnya aja tuh diumumkan oleh fakultas atau jurusan, kita jadi kepengen gitu. Akhirnya semangat lagi gitu. Terus banyak membaca skripsi terdahulu. Nah, kita kan pasti punya minat gitu ya terhadap tema tertentu. Nah, saran saya yang masih kuliah nih, walaupun masih semester 1 ya, semester 3, apalagi semester 5 gitu ya. Nah, itu kan selama perkuliahan pasti kalian sudah punya kecenderungan ya. Apakah kalian berminat terhadap sejarah Islam misalnya, atau kalian berminat terhadap fikih, atau berminat terhadap filsafat gitu kan. Nah, itu bisa saja dijadikan judul skripsi gitu. Misalnya tentang SKI, bagaimana implementasi pembelajaran SKI di masa pandemi COVID misalnya terkait dengan pandemi, atau bagaimana manajemen pendidikan di madrasah apa gitu. Jadi itu bisa minat kalian itu. Nah, setelah kalian punya minat terhadap bidang tertentu, mulailah ke perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu ada satu lantai biasanya ya, baik itu di perpustakaan utama, atau kalau kalian mau cari referensi yang pasca itu bisa ke perpustakaan pasca, atau di perpustakaan fakultas. Nah, itu biasanya ada satu ruangan khusus. Kalau di perpustakaan utama bahkan satu lantai itu bagian skripsi, tesis, disertasi gitu kan. Nah, dicari judul-judul yang setipe dengan tema kalian, yang seide gitu ya. Bukan untuk mencontek, bukan. Tetapi untuk melihat formatnya gitu loh. Kan itu penulisan skripsi itu kan tulisan ilmiah yang baku, ada pedomannya. Tapi kalau kita baca pedoman penulisan skripsi kan kadang-kadang jenuh ya, atau terlalu banyak teorinya. Nah, di skripsi itu baru kelihatan, oh nulis footnote itu begini, oh urutan tema skripsi itu bab 1 sampai bab 5-nya begini gitu. Terus ditulis ininya, outline-nya. Outline itu daftar pustaka lah, bukan daftar pustaka, daftar isi.
Nah, daftar isinya itu kalian tulis gitu ya. Misalnya nanti saya ada contohnya. Nah, itu ditulis di buku. Kalau saya sukanya bawa buku kecil. Jadi buku kecil atau buku biasa atau bawa laptop. Boleh juga gitu ya. Jadi terus yang selanjutnya rajin mengikuti seminar. Nah, saya itu karena saya di PSGA itu Pusat Studi Gender dan Anak di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kami itu sering menyelenggarakan seminar-seminar ya, terutama tentang gender. Dan saya juga kadang-kadang mendapatkan beberapa link webinar gitu ya. Saya suka share sih ke grup mahasiswa yang saya ajar. Wallahu a'lam mahasiswanya ngikutin atau enggak, tapi niat saya adalah biar mahasiswa itu tahu isu-isu terkini terkait pendidikan, misalnya terkait isu-isu keperempuanan gitu, sehingga mahasiswa itu update. Kan tadi kata moderator, mahasiswa itu agent of change gitu kan. Gimana kita mau menjadi agent of change kalau kita nggak tahu isu-isu terkini gitu. Nah, apa yang mau kita change kalau kita juga nggak update informasi gitu. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini justru ada hikmahnya ya. Hikmahnya makin banyak kementerian atau instansi-instansi swasta ya, baik negeri ataupun swasta yang menyelenggarakan webinar yang pembicaranya itu qualified gitu. Apalagi kalau dari kementerian, biasanya mereka update tentang kebijakan-kebijakan terbaru. Jadi kalian tahu misalnya tentang Merdeka Belajar atau tentang apa gitu kan. Nah, itu bisa dilihat dari seminar-seminar, kan gratis ya. Gratis gitu, kita cuma mendengarkan, dapat ilmu gitu kan. Bisa juga jadi dengan ikut webinar itu bisa jadi salah satu judul skripsi gitu. Jadi biar nggak ini loh, judul skripsinya itu nggak jenuh. Nah, kalau di perpustakaan misalnya udah sangat banyak misalnya tentang pemikiran tokoh siapa atau apa gitu kan. Jadi kalau ikut-ikut webinar itu ada tema yang bisa jadi inspirasi kalian untuk skripsi. Nah, kemudian paham bidang ilmu yang diteliti. Nah, ini juga syarat utama, jangan terlalu idealis. Saya mau kasih contoh aja nih. Saya kan udah 3 kali kuliah ya, jadi saya sudah ketemu dengan banyak tipe teman ya yang menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi. Kalau menurut saya skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, bukan skripsi yang terlalu idealis sampai nyari datanya itu susah. Sampai contohnya waktu saya kuliah, kan tipe mahasiswa itu beda ya, beda-beda gitu. Ada yang tipe mahasiswa kutu buku, jadi dia kerjaannya itu rumah kampus gitu ya, nggak kemana-mana, pokoknya dia belajar gitu kan. Nah, terus ada juga tipe organisatoris, jadi selain organisasi ya dia kuliah gitu kan. Ada juga tipe yang apa istilahnya ya, yang suka nyari duit, suka dagang gitu ya, bagus juga, kreatif gitu ya, apa aja didagangin sama dia. Apalagi sekarang kan banyak dagang online gitu ya, semakin inilah, jadi nggak perlu modal besar, tapi tinggal upload gambar bisa mendapatkan klien atau customer. Ya boleh juga, yang penting bisa manajemen waktu dengan baik gitu. Nah terus kembali kepada ini tadi contoh misalnya teman saya waktu S1 ada yang dia itu kalau milih tema skripsi, dia nggak mau pakai bahasa Indonesia, maunya pakai bahasa Inggris. Ya hebat sih ya, padahal waktu itu di jurusan kami itu bukan jurusan bahasa Inggris gitu, tetapi dia ingin menonjolkan bahwa dia pintar berbahasa Inggris. Ya boleh saja gitu. Tetapi ya itu tadi agak lama gitu kan, karena beda ya, masih ada proses transliterasi, koreksi dosennya juga jadi lebih lama gitu. Tapi ya akhirnya lulus juga meskipun lama. Terus pernah juga waktu di S3, S2, S3 ada juga ya. Jadi dia ini idealis banget. Temanya itu dicari tema yang susah. Mohon maaf yang lain bisa di-mute ya. Nah, saya mute ya. Soalnya dia bergema gitu. Nah, terus ini mau nyontohin aja nih biar maksud saya kalian punya strategi gitu. Ada teman saya lagi yang dia idealis. Jadi judulnya itu dicari yang susah, dan dia menganggap remeh misalnya teman-teman yang nyari
judul yang biasa-biasa aja. Judulnya susah memang. Terus udah gitu dia pilih pembimbing yang terkenal killer. Jadi di antara dosen itu mahasiswa itu pasti punya penilaian tersendiri ya. Pasti ada yang menilai, oh dosen ini kalau ngasih nilai susah. Oh kalau dosen ini begini-begini pasti punya penilaian tersendiri. Saya nggak tahu nih mahasiswa menilai saya sebagai apa. Jadi yang penting saya memotivasi aja. Nah, di kalangan mahasiswa S3 itu ada juga dosen yang ditakuti oleh semua mahasiswa pasca. Karena beliau ini kalau menguji itu susahnya minta ampun dan nilainya juga susahnya minta ampun gitu ya. Si ini teman saya ini justru karena itu dia merasa tertantang gitu ya, dan dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih inilah gitu ya dibanding yang lain. Dan akhirnya sampai sekarang belum lulus, padahal teman-teman yang lain sudah mulai habis lah yang angkatan kami ya. Nah itu, jadi saya pernah mendapatkan training penulisan disertasi dari almarhum dulu ada profesor muda dari UI ya, pernah menjadi dekan termuda UI, kalau nggak salah namanya Profesor Firmansyah. Nah itu menurut dia karya ilmiah yang baik adalah karya ilmiah yang selesai. Gitu. Jadi yaitu menjadi tips bahwa kalau kalian milih judul yang kira-kira datanya banyak gitu loh, jangan mempersulit diri, jangan cari ya bolehlah nanti kalau kalian udah selesai, misalnya kalian nanti jadi peneliti, jadi guru, jadi dosen gitu ya, kalian melanjutkan cita-cita ideal kalian untuk membuat tulisan yang sangat qualified itu boleh saja gitu, tetapi kalau mau cepat lulus ya cari judul skripsi yang kira-kira narasumbernya gampang dihubungi, gampang diwawancarai, kemudian bahannya, buku-bukunya itu juga banyak, tersedia banyak. Jadi referensinya bisa kaya gitu. Kira-kira seperti itulah strateginya gitu ya. Nah, kemudian dengan paham bidang ilmunya, kita akan lebih mudah menjelaskan apa yang akan diteliti, membuat kerangka berpikir, menyusun instrumen penelitian, mengelompokkan hasil penelitian, dan sampai membahas hasil penelitian ya. Nah, itu tipsnya. Kemudian, nah ini misalnya membuat outline penelitian. Ini tadi yang saya katakan kenapa kalian harus rajin-rajin membaca skripsi terdahulu, gitu ya. Ini misalnya karena kita dari pesantren, ini contoh ada penelitian skripsi tentang konsep pendidikan Islam di Pondok Pesantren Mu'alaf Yayasan An-Naba Center Indonesia. Nah, ini bisa sebetulnya nih ya, misalnya kalian sangat berkesan tinggal di Pondok Pesantren Darul Qolam, sangat bangga dengan Darul Qolam misalnya, terus kalian mau nulis skripsi tentang Darul Qolam, bisa aja. Nah, jadi kan berubah nih konsep pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darul Qolam, gitu. Jadi ini bisa dilihat urutannya, apa aja urutannya. Oh, pendahuluan itu ini nggak kebaca kali ya kalian ya. Misalnya kajian pustaka. Kajian pustakanya ini di sini tentang pendidikan Islam dengan yayasan ini, Yayasan Mu'alaf. Terus metodologi penelitiannya apa? Biasanya ini kualitatif ya. Kemudian hasil penelitiannya apa? Nah, di sini hasil penelitiannya ini ditulis gambaran umum Yayasan An-Naba. Nah, kalau penelitian kita tentang Darul Qolam kan tinggal dirubah. Gambaran umum Pondok Pesantren Darul Qolam. Terus hasil penelitian. Ini maksud saya. Jadi ditulis outline-nya. Gitu ya, yang kira-kira seide dengan tema skripsi yang akan kita garap gitu. Jadi bukan mencontek, tapi melihat ininya aja, urutannya seperti apa gitu. Kan isinya pasti berbeda, beda dong. Pesantren Mu'alaf Yayasan An-Naba dengan pesantren Darul Qolam pasti beda gitu kan. Implementasi kurikulumnya beda, kebijakan pendidikannya juga pasti beda gitu. Tetapi paling tidak kita nggak ngeblank gitu, nggak mulai dari nol, nggak ngeraba-raba. Kita punya panduan lah gitu, karena yang namanya skripsi itu kan dia sudah baku gitu loh, itu ada pedoman bakunya gitu, jadi bukan menulis dari awal, bukan ngarang gitu ya, sudah ada pedomannya gitu. Nah ini sekedar saran. Nah, jadi karena ini ada 5 bab misalnya, kalau kalian sukanya bawa buku, saya dulu punya buku gitu ya, saya bagi 5, jadi saya bagi 5 bukunya, ada bab 1 sampai bab 5. Nah, itu misalnya saya ke perpustakaan.
ketika kita ke perpustakaan, kan tadi kita sudah tulis nih, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian, sudah ada ininya nih, sub-sub babnya. Nah, ketika kita ke perpustakaan, jangan terpaku per bab. Misalnya kalian fokus bab 1 dulu, atau fokus bab 2 dulu. Nah, padahal kan ketika kita ke perpustakaan, misalnya ada buku yang cocok dengan untuk bab 4. Ya nggak apa-apa, tulis saja. Kan tadi sudah kita bagi 5 tadi. Nah, tulis di bagian bab 4 misalnya gitu kan. Nah, biasanya biar nggak hilang tuh, misalnya ada satu paragraf kita tulis, terus di bawahnya kita kayak bikin footnote gitu loh. Jadi besok-besok kita tinggal ngumpulin aja dari buku catatan ini. Atau kalau kalian suka bawa notebook atau laptop, ya boleh juga. Jadi dibagi 5 folder. Itu tips lagi, tips yang kedua gitu ya. Jadi jangan terpaku pada bab tertentu. Jadi referensi apapun yang kita temukan, tulis. Gitu. Itu. Kalau dulu juga saya pernah tuh ya, waktu S2, saya rajin nulisnya itu di dulu ada HP namanya HP komunikator, dia yang kebuka gitu, HP-nya gede. Saya udah nulis sampai 2 bab, HP-nya dicuri maling, jadinya hilang semua. Makanya saya bilang lebih enak di manual buku gitu, jadi nggak takut hilang, karena kalau buku catatan siapa yang mau ngambil gitu kan. Terus, pahami metode penelitian. Ini kendala yang dihadapi mahasiswa ya, banyak yang nggak ngeh dengan penelitian. Jadi misalnya kalian sukanya penelitian apa? Apakah penelitian lapangan atau penelitian kuantitatif ya, itu banyak hitung-hitungannya, banyak angka. Kalau kualitatif biasanya dia berbentuk narasi ya, deskripsi gitu. Nah, jadi pahami. Jadi kalian harus punya buku metode penelitian. Jangan pelit terhadap ilmu. Saran saya setiap mata kuliah paling nggak kalian punya 1 bukunya lah gitu ya. Nah, jadi ada pegangan gitu. Kalau nggak sempat, ya e-book juga boleh gitu. Tetapi kalau di e-book itu mata suka lelah ya. Apalagi di masa pandemi ini semua serba online, semua bacanya online gitu. Kalau saya lebih suka yang manual, yang baca. Makanya saya skripsi mahasiswa, kadang-kadang kalau mahasiswanya nggak ngeprintin, saya print sendiri gitu. Jadi saya ngoreksinya tetap nyoret-nyoret gitu. Kalau baca itu kadang kelewat gitu. Nah, jadi wajib punya buku metodologi penelitian, kemudian ya dipelajari ya, termasuk juga ada pedoman penulisan skripsi dan disertasi. Nah, ini misalnya, jadi di pedoman penulisan skripsi dan disertasi, nah ini contohnya, jadi di situ ada kode etik, ada format penulisan, jadi semua udah ada, mulai dari ukuran kertas ya, penulisan sampul, lampiran dan lain-lain, bahkan sampai bahasa dan notasinya itu ada. Nah, saya lihat kayaknya mahasiswa ini jarang baca buku ini, terlihat dari skripsi-skripsi yang biasa mereka ajukan itu kurang memenuhi standar ini penulisan skripsi ini. Kemudian membangun chemistry dengan pembimbing, ini penting banget ya. Jadi sama pembimbing itu jangan jaga jarak ya. Walaupun di masa pandemi maksudnya tetap menjalin komunikasi gitu ya, antara dosen pembimbing dengan mahasiswa. Terus kalau minta waktu bimbingan ya ingat-ingat waktu lah gitu. Sebaiknya sih pada jam kerja. Terus jangan so akrab. Maksudnya so akrab itu kan dosen pembimbing ini kan banyak mahasiswanya ya, banyak koleganya. Jadi sebaiknya kalau kalian mau WA, disebutkan identitas dirinya. Assalamualaikum Pak, nama saya Ferdi, saya mahasiswa bimbingan Bapak, gitu kan. Jadi dijelaskan gitu. Terus ya itu tadi, sebaiknya di jam kerja, jangan terlalu malam juga. Kalau malam, ya biasanya kan kasihan juga dosen itu beban kerjanya banyak loh. Di Dharma perguruan tingginya itu kan ada pendidikan pengajaran. Pendidikan pengajarannya itu udah ngajar mahasiswa ya seminggu penuh. Terus udah gitu, udah membimbing, udah bimbingan juga banyak, bimbingan skripsi, tesis, kalau yang udah profesor disertasi, nguji. Nguji juga butuh ini loh, butuh pemikiran karena harus ngebaca kan. Nah, terus bimbingan KKN, bimbingan PLP, bimbingan ini, bimbingan itu. Udah gitu belum lagi misalnya harus penelitian karena
Kalau nggak penelitian, dia nggak bisa memenuhi laporan beban kerja dosen, gitu kan. Terus harus pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu ya dengan mengimplementasikan ilmunya ya, baik misalnya dalam kegiatan organisasi atau misalnya khutbah atau ceramah di lingkungannya. Jadi waktu dosen itu sebetulnya lebih sibuk gitu ya. Jadi kalau kalian dikasih tugas sama dosen, dikerjain aja itu untuk melatih kalian nanti kalau udah di dunia kerja kalian sudah terbiasa memanajemen waktu gitu ya, walaupun banyak deadline tapi karena semasa mahasiswa sudah terbiasa jadi insya Allah semuanya selesai gitu. Nah itu jadi terus kalau ketemu tunjukkan kesantunan ya, baik dalam berbicara dan berpakaian. Yang perempuan terutama jangan misalnya pakai baju yang tidak sopan, yang terlalu ketat ya, kalau apalagi kalau ketemu dosen bapak-bapak gitu. Jadi tetap pakai pakaian yang sopan gitu. Nah, terus kalau ketemu jangan kosongan. Kosongan maksudnya kalian sudah baca dulu skripsi yang mau kalian bimbingan itu dibaca. Nah, jadi kalian bisa mempresentasikan, Pak, skripsi saya sudah sampai di sini, begini begini begini. Progres penelitiannya begini begini begini. Jadi kalian menjelaskan gitu ya, jangan ngeblank, kalian sendiri nggak ngerti isi skripsi kalian, gimana dosennya mau ngebimbing gitu. Terus bawa buku catatan atau direkam. Tergantung nih mahasiswa lebih suka yang mana. Kalau suka mencatat gitu ya, lebih masuk kalau mencatat silakan dicatat. Atau kalau pengen mendengarkan ulang ya direkam aja, di HP juga kan sekarang bisa ngerekam gitu ya, biar nggak ada yang kelewat. Lalu perbaiki. Kalau sudah ada masukan dari dosen, diperbaiki. Jangan di print ulang terus besoknya diajukan lagi. Jangan, kan dosen juga butuh pemikiran gitu ya. Serius dosen itu ngoreksi skripsinya gitu ya. Udah dikasih masukan, ini diperbaiki. Semuanya demi mutu skripsi kalian. Karena kadang-kadang dosen itu kalau tanda tangan skripsi itu menunjukkan apa ya, kredibilitasnya juga gitu. Kalau ternyata skripsi yang dia tanda tanganin nggak bagus, yang jelek juga nama baik dosennya. Ini dosennya terkenal, dosen apa yang ya hebat lah di kampus gitu ya. Tetapi kok mutu skripsi mahasiswanya kok jelek gitu. Tapi dia tanda tangan aja. Nah itu juga jadi satu catatan tersendiri. Kasihan juga dosennya gitu ya. Jadi kalau dosennya sudah memberikan masukan-masukan ya dikerjakan. Lalu ini ya salah satu manfaat kalian berlintasan kalam ya ini bisa menjadi saling penyemangat satu sama lain ya. Di link ini betul-betul apa ya, kalau saya berbekas sekali gitu ya, sampai sekarang saya tuh cinta banget sama lintasan kalam gitu ya, maksudnya sayang banget gitu ya, kayaknya ya saudara banget gitu. Nah kemarin waktu saya nengok ya Sepertinya waktunya sudah habis, Kak. Oke. Ya. Kak. Ya. Ini saya buka slide-nya aja dulu ya. Nah, ini tadi buat kelompok. Terus ini buat time schedule. Ini kalau ini time schedule-nya per bulan. Terus, nah ini tetap semangat ya, mood-nya dipertahankan. Kemudian, nah ini nanti ketika tiba saat munakosa, nah ini yang harus dilakukan oleh kalian. Terus tips menulis tepat waktu ini terakhir. Jadi tadi memahami bidang ilmu yang diteliti, buat kelompok pejuang disertasi skripsi, saling membaca dan memberi masukan gitu di antara kalian terhadap karya ilmiah teman. Kemudian manajemen waktu, mempertahankan mood menulis, kemudian tetapkan waktu menulis secara reguler, maksudnya ditarget apakah setiap hari itu pagi sampai sore kalian nulis atau misalnya malam, tergantung moodnya ya. Kemudian cari tempat favorit untuk menulis, ada yang misalnya suka menyendiri di kamar, ada yang suka di perpustakaan, jadi reguler aja, tetap gitu ditetapkan. Terus rajin konsultasi secara berkala, istirahat yang cukup, jaga kesehatan. Nah ini poinnya, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Itu saja yang terkait dengan tips sukses secara akademis, mudah-mudahan teman-teman link semuanya bisa sukses ya, baik itu di dalam apapun di dunia akademisnya, di dunia organisasinya, dan nanti bisa lulus tepat waktu. Demikian, saya kembalikan kepada moderator.
Masih mute ya, saya nggak kedengeran loh moderator. Terima kasih Kak untuk Kak Iin atas pemaparannya mengenai tema akademisi. Sebelumnya kita minta maaf nih Kak atas mengenai ya karena atas kekurangan waktunya juga ya untuk efektifan waktu karena masih ada materi-materi selanjutnya gitu. Jadi kita terpaksa untuk menghentikan lah sejenak gitu. Mungkin tadi yang poin-poin yang saya tangkap dari penjelasan atau pemaparan materi dari KII itu mengenai adanya potensi pemuda Indonesia yang dimana ya ya mungkin saya sedikit menjelaskan ya mengenai poin-poin dari pemaparan dari KIIN. Tadi KIIN menjelaskan mengenai peran pemuda Indonesia. Ya mungkin saya izin juga KIIN untuk menambahkan mengenai apalagi kita kan untuk saat ini tuh Indonesia mendapatkan bonus demografi untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin ini sejalan atau relate dengan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh KIIN. Untuk kita sebagai mahasiswa senantiasa itu harus memiliki peran yang besar gitu terhadap masyarakat. Ya tentunya untuk nilai-nilai yang positif kepada memberikan dampak yang positif pada masyarakat gitu. Khususnya masyarakat rakyat dari yang membutuhkan ataupun hingga yang mungkin yang bisa sebagai kita garis besarkan sebagai kaum intelektual gitu. Dan juga mungkin saya attention nih kepada teman-teman ataupun dari teman-teman panitia maupun peserta gitu untuk senantiasa kita untuk senantiasa memperhatikan dengan khidmat apa yang dijelaskan oleh pemateri gitu. Karena kan ada pepatah yang mengatakan bahwasanya percuma banyak ilmu tapi tidak ada akhlak. Karena akhlak kita di sini adalah menghormati orang yang berbicara, apalagi yang berbicara kita saat ini itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada kita. Mungkin itulah untuk attention saya dan juga harapan saya pada teman-teman gitu supaya malam ini tuh kita juga harus mendapatkan ilmu gitu. Supaya tidak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Itu harapan saya. Mungkin untuk penjelasannya juga tadi saya izin menjelaskan lebih lanjut mengenai peran mahasiswa yang dijelaskan oleh KIIN tadi. Itu terdapat peran moral, peran sosial, dan juga peran intelektual gitu. Tentunya ya lagi-lagi mahasiswa itu tidak jauh dari adanya peran intelektual gitu. Agar berdampak positif pada masyarakat. Tadi juga KIIN juga menjelaskan mengenai pengalaman di link itu seperti apa gitu. Bahwasannya KIIN juga besar karena adanya support dari senior link ataupun kawan-kawan link gitu. Jadi teman-teman di sini tuh jangan takut gitu dengan bergabungnya di link itu pasti banyak sekali gitu yang support teman-teman mengenai minat bakat teman-teman dan juga untuk menggapai masa depan teman-teman yang ingin digapai lah gitu. Jadi untuk masalah seperti itu jangan diragukan lagi gitu. Karena ya tentunya senior kita tentunya di lintasan Kalam ini banyak sekali gitu. Senior yang hebat gitu. Apalagi nanti ada pemateri kita ya, pemateri Bang Golai dan juga Bang Noval ya. Itu juga tidak kalah hebat gitu. Mungkin dan yang terakhir juga tadi KIIN menjelaskan mengenai adanya tips sukses akademis untuk
memberikan agar kalian juga untuk sukses secara akademis. Mungkin cuma sekian ya penjelasan saya ataupun mengenai poin-poin dari Kain. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita buka untuk sesi pertanyaan untuk 2 orang penanya. Untuk yang ingin bertanya silakan angkat tangan ya. Siapa nih yang ingin bertanya? Enggak ada yang ingin bertanya. Mungkin Taim, saya sebagai selaku moderator untuk berupaya memantik teman-teman lah. Saya juga ingin izin bertanya nih Kain, mengenai kan Kain kan menjelaskan mengenai tema akademisi dan juga mengenai peran mahasiswa intelektual dan mungkin saya ingin bertanya mengenai cita-cita kita gitu, cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 yang dimana Indonesia ini mengalami bonus demografi yang dimana nanti akan diisi oleh anak-anak muda itu lebih besar dibandingkan kaum tua lah yang terkategorikan dalam usia tua gitu. Mungkin saya juga ingin tahu nih bagaimana sih peran kita seharusnya nih sebagai mahasiswa gitu memberikan semangat kepada generasi-generasi selanjutnya, ya tentunya generasi selanjutnya di masa yang akan datang, yang dimana mereka juga akan menjadi seorang pemuda juga gitu, untuk memberikan dampak yang positif dan juga memberikan menanamkan nilai-nilai keindonesiaan ataupun rasa nasionalisme yang tinggi. Mungkin itu sih Kak pertanyaannya. Terima kasih Kak. Ya, pertanyaannya cukup berbobot ya tentang Indonesia Emas ya. Jadi kalau kita bicara tentang Indonesia Emas ini tahun 2045 ini pemerintah itu ingin membangun negara maju ya yang berdaulat, adil dan makmur. Pilar impian Indonesia Emas tahun 2045 ini kan diantaranya adalah pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Nah, jadi sebagai seorang mahasiswa maka kita harus meningkatkan kualitas diri gitu ya sehingga kita bisa bersaing di masa depan ya. Harus ada kelebihannya gitu. Mahasiswa banyak, yang pinter banyak. Nah, kelebihannya apa? Nah, di antara kelebihannya misalnya dengan berjejaring gitu, dengan berorganisasi seperti di lintasan kalam, kemudian juga nanti kalian harus berorganisasi di ekstra gitu nanti ketika di masa ketika kalian lulus itu ada supporting sistemnya gitu. Jadi tidak berjalan sendirian, tetapi tentu saja kualitas diri itu harus ditingkatkan ya dengan pembangunan manusia dan penguasaan ipteknya. Kemudian juga kalau visi pemerintah itu sendiri diantaranya adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan, kemudian pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional gitu ya. Nah, jadi ya kalau kita sih menurut saya sebagai mahasiswa ya itu saja dulu yang dilakukan, meningkatkan kualitas diri terutama dalam hal pendidikan sehingga kita bisa lebih siap dalam menghadapi persaingan ya di era ke depan. Mungkin itu ya. Oke, baik Kak untuk jawabannya, terima kasih banyak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya lempar pada teman-teman. Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Bicara selanjutnya siapa? Kak Golai ya? Udah ada? Termute lagi ya? Saya nggak bisa dengar.
mohon maaf mute ya. Ini sudah selesai atau bagaimana? Saya ingin menyimak juga pembicara yang lain kalau sudah ada.